Jika Anda berada di sini, itu karena seseorang masih menduduki ruang dalam pikiran Anda, meskipun mereka tidak lagi ingin berada dalam hidup Anda. Izinkan saya mengungkapkan sesuatu dengan jujur. Bukan kepergian mereka yang menyakitkan. Yang menyakitkan adalah harapan Anda bahwa keadaan akan berubah. Video ini tidak bertujuan untuk menghakimi Anda atau menyuruh Anda melupakan, seolah-olah itu adalah hal yang mudah. Video ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang tenang dan jelas mengenai melepaskan, yang bukan berarti melupakan secara paksa, tetapi merebut kembali kekuatan batin Anda. Di sini, Anda akan memahami mengapa terus-menerus memikirkan seseorang tidak menciptakan cinta, melainkan kelelahan. Mengapa memaksa tidak mendekatkan, malah menjauhkan Anda dari diri sendiri. Yang terpenting, bagaimana melepaskan tanpa kebencian, tanpa menyalahkan diri sendiri, dan tanpa merasakan kehampaan dari dalam. Jika Anda pernah merasa kehilangan kedamaian karena seseorang yang memilih untuk pergi, tetaplah sampai akhir. Karena apa yang akan Anda dengar dapat menjadi langkah pertama untuk kembali kepada diri sendiri dan tidak pernah lagi meninggalkan diri Anda. Sebelum kita mulai, saya ingin meminta Anda melakukan sesuatu yang sederhana, namun sangat berarti. Silakan pergi ke kolom komentar dan tuliskan kalimat ini dengan penuh kesadaran. Hari ini saya menutup siklus, saya seorang Stoa. Jangan menulisnya hanya sekadar untuk menulis. Tulislah sebagai komitmen kepada diri sendiri, sebagai keputusan sadar untuk melepaskan apa yang tidak lagi memilih Anda dan merebut kembali kedamaian batin Anda. Ketika Anda mengungkapkan ini dengan kata-kata Anda sendiri, pikiran Anda mulai menerimanya sebagai kebenaran baru. Tindakan ini menandai awal dari perubahan yang nyata dari dalam. Lakukanlah dengan tenang dan penuh kesadaran. Ini adalah langkah pertama Anda untuk kembali kepada diri sendiri. Pertama, pahami bahwa ketergantungan emosional bukanlah diri Anda. Itu adalah pola yang dipelajari. Anda tidak dilahirkan dengan kebutuhan untuk merasa utuh melalui orang lain. Anda belajar untuk melakukannya. Kebenaran ini mungkin terasa tidak nyaman karena mematahkan narasi yang telah Anda ulangi selama bertahun-tahun. Narasi yang mengatakan, inilah saya, dan tidak banyak yang dapat dilakukan. Namun, ketika Anda melihatnya dengan tenang, ketika Anda membiarkannya meresap, sesuatu mulai melonggar. Karena jika itu dipelajari, itu juga bisa dilupakan. Dan dalam ruang itulah kebebasan muncul. Ketergantungan emosional bukanlah esensi, kepribadian, atau takdir Anda. Itu adalah pola yang terbentuk ketika mencintai berarti ketidakamanan, ketika kasih sayang bersifat intermiten atau bersyarat. Pikiran yang selalu berusaha untuk bertahan, belajar untuk berpegang erat, memantau, dan mengantisipasi kehilangan, serta mengelirukan kecemasan dengan cinta. Berapa kali Anda merasa membutuhkan orang lain untuk merasa baik, tenang, atau berharga? Berapa kali kedamaian Anda bergantung pada balasan, isyarat, atau kehadiran? Dari sudut pandang Stoa, ini tidak menunjukkan kelemahan. Ini menunjukkan kemanusiaan. Marcus Aurelius berbicara tentang mengamati pikiran dengan jujur, tanpa mendramatisir atau menghakimi. Seneca mengingatkan kita bahwa kita menderita bukan karena hal-hal itu sendiri, tetapi karena apa yang kita yakini tentang hal-hal tersebut. Dan di sini, keyakinannya jelas. Jika saya sendirian, saya tersesat. Tetapi bagaimana jika gagasan itu bukanlah sebuah kebenaran, melainkan kebiasaan mental? Bagaimana jika itu bukan Anda, melainkan cara belajar untuk melindungi diri sendiri? Psikologi modern mengkonfirmasi apa yang telah diintuisi oleh para filsuf Stoa berabad-abad lalu. John Bowlby menjelaskan dalam karyanya tahun 1988 bahwa gaya keterikatan terbentuk sejak dini, tetapi tidak bersifat permanen. Gaya tersebut dapat berubah di masa dewasa. Otak berubah ketika pengalaman dan cara kita menafsirkannya berubah. Ini berarti Anda tidak ditakdirkan untuk mengulangi skenario yang sama. Ini berarti Anda dapat melihat diri sendiri dengan lebih penuh kasih dan lebih sedikit penghakiman. Ada momen yang menentukan ketika Anda memahami hal ini. Anda berhenti menyebut diri sendiri cacat dan mulai berkata, "Saya sedang belajar."
Anda berhenti melawan reaksi Anda dan mulai mengamatinya. Bukan untuk membenarkannya, tetapi untuk memahaminya. Ketika dorongan untuk berpegang erat, mengontrol, atau mencari validasi muncul, Anda dapat berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apakah ini saya, atau apakah ini pola lama yang aktif? Jeda itu mengubah segalanya. Dalam jeda itulah pilihan lahir. Dari pengalaman pribadi saya, ada masa ketika saya menganggap intensitas sebagai cinta. Saya percaya bahwa jika tidak menyakitkan, itu tidak nyata. Saya terbiasa dengan hubungan di mana ketenangan tampak mencurigakan. Hanya seiring waktu saya memahami bahwa yang menggerakkan saya bukanlah gairah, tetapi ketakutan. Takut tidak cukup, takut sendirian dengan diri sendiri. Ketika saya berhenti menyerang diri sendiri karena merasa seperti itu, dan mulai mendengarkan diri sendiri dengan jujur, ada sesuatu yang berbenah. Itu tidak cepat atau sempurna, tetapi itu nyata. Stoisme tidak meminta Anda menjadi dingin atau jauh. Stoisme mengajak Anda untuk memperkuat pusat diri Anda, untuk mengingat bahwa nilai Anda tidak bergantung pada persetujuan eksternal, bahwa Anda dapat mencintai tanpa menghilang, bahwa Anda dapat terhubung tanpa mengkhianati diri sendiri. Epictetus mengajarkan bahwa satu-satunya hal yang benar-benar milik Anda adalah penilaian Anda, cara Anda merespons. Anda tidak dapat mengontrol apakah seseorang tinggal atau pergi, tetapi Anda dapat memutuskan untuk tidak meninggalkan diri sendiri dalam prosesnya. Ketika Anda mengulangi dalam hati bahwa ini dipelajari dan dapat dilupakan, Anda mulai merasa kurang bersalah. Anda tidak lagi melihat diri Anda sebagai masalah, tetapi sebagai seseorang yang sedang dalam proses. Rasa bersalah berubah menjadi tanggung jawab yang tenang. Bukan jenis yang menghukum, tetapi jenis yang peduli. Dengan itu, muncul perasaan baru. Kendali pribadi. Bukan kendali atas orang lain, tetapi atas dunia batin Anda. Tanyakan pada diri Anda dengan jujur, bagian mana dari diri saya yang mencari keamanan di luar? Apa yang saya butuhkan dari diri saya sendiri untuk tidak lagi mengemis untuk itu? Bagaimana rasanya menjalin hubungan dari pilihan, bukan dari ketakutan? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak membutuhkan jawaban segera. Mereka hanya membutuhkan kehadiran. Ketika Anda memahami bahwa Anda bukanlah masalahnya, transformasi dimulai. Bukan karena semuanya terselesaikan sekaligus, tetapi karena Anda berhenti melawan diri sendiri. Dari sana, langkah demi langkah, ketergantungan kehilangan kekuatannya, dan kebebasan batin mulai terasa mungkin. Kedua, lepaskan fantasi hampir untuk memulihkan realitas. Bukan apa yang terjadi yang menyakitkan, tetapi apa yang Anda bayangkan bisa terjadi. Kalimat itu terasa berat karena menunjuk ke tempat yang tepat di mana pikiran berpegang teguh ketika semuanya sudah berakhir. Bukan akhir yang membuat Anda tetap terjaga, tetapi hampir adegan yang tidak pernah terjadi, tetapi terulang seolah-olah itu adalah janji. Fantasi yang tidak selesai mempertahankan keterikatan, dan selama Anda memberinya makan, Anda tetap terikat pada cerita yang tidak bergerak maju. Pikiran memiliki kemampuan diam-diam untuk mengubah momen menjadi takdir. Ia mengambil tawa, isyarat, malam yang intens, dan merentangkannya menjadi masa depan. Dari situlah lahir penderitaan yang paling gigih, bukan dari apa yang hilang, tetapi dari apa yang tidak pernah terwujud. Dari perspektif Stoa, ini adalah kekeliruan penilaian, bukan karena Anda merasa buruk, tetapi karena Anda mengacaukan fakta dengan ekspektasi. Ketika itu terjadi, rasa sakit menjadi berputar-putar. Pernahkah Anda menyadari berapa kali Anda tidak merindukan orangnya, tetapi versi ideal yang Anda bangun di kepala Anda? Marcus Aurelius berbicara tentang kembali ke hal-hal sebagaimana adanya, tanpa hiasan. Dia mengatakan bahwa jiwa terganggu ketika ia menambahkan sesuatu yang tidak ada di sana. Hal yang sama terjadi di sini. Hubungan itu berakhir, atau tidak pernah benar-benar dimulai, tetapi pikiran terus memproyeksikan sinyal, membaca pesan tak terlihat, mencari konfirmasi yang sudah tidak ada. Seneca memperingatkan bahwa kita lebih menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Ini adalah contoh yang jelas. Fantasi menjadi lebih nyata daripada fakta,
dan itulah mengapa lebih menyakitkan. Ilmu pengetahuan modern menggambarkan mekanisme ini dengan tepat. Daniel Kahneman menjelaskan pada tahun 2011 bagaimana bias kognitif membawa kita untuk melengkapi cerita yang tidak lengkap dan memproyeksikan emosi masa depan berdasarkan fragmen masa lalu. Otak membenci akhir yang terbuka dan menciptakan cerita untuk menutupnya. Ia tidak melakukan ini untuk menyakiti Anda, tetapi untuk mengurangi ketidakpastian. Masalahnya adalah bahwa penemuan ini mengikat Anda. Selama Anda terus percaya pada apa yang bisa terjadi, Anda terus hidup di masa yang tidak ada. Menerima bahwa cerita itu tidak berkembang karena suatu alasan adalah tindakan ketenangan emosional. Tidak semua yang tidak terjadi adalah kegagalan. Banyak hal yang tidak sesuai. Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak mengendalikan peristiwa, tetapi kita mengendalikan penilaian yang kita buat tentangnya. Di sini, penilaian adalah kuncinya. Ketika Anda berhenti mencari tanda-tanda, ketika Anda melepaskan kebutuhan untuk menafsirkan setiap kenangan sebagai petunjuk, sesuatu menjadi tenang. Menjangkarkan perhatian Anda pada masa kini tidak berarti melupakan, tetapi berhenti bepergian secara mental ke masa depan yang dibayangkan. Ada perbedaan mendalam antara melepaskan seseorang dan melepaskan ilusi. Orang itu sudah tidak ada lagi, atau tidak pernah ada seperti yang Anda yakini. Ilusi, bagaimanapun, tetap hidup karena Anda memberinya makan dengan pertanyaan yang tidak terjawab. Bagaimana jika saya mengatakan ini? Bagaimana jika saya menunggu lebih lama? Bagaimana jika mereka masih merasakan sesuatu? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak mencari kebenaran. Mereka mencari untuk memperpanjang ikatan. Dan di sini, Stoisme jelas. Apa yang bergantung pada Anda adalah berhenti memegang cerita yang menguras tenaga Anda. Tanyakan pada diri Anda dengan tenang. Fakta nyata apa yang mendukung cerita ini? Bagian mana yang merupakan ekspektasi, keinginan, proyeksi? Apa yang akan terjadi jika saya menerima bahwa tidak ada janji, hanya interpretasi? Mengulangi pertanyaan-pertanyaan ini bukanlah menghukum diri sendiri. Itu adalah menertibkan diri dari dalam. Pikiran perlu kembali ke hal-hal konkret untuk beristirahat. Kelegaan emosional tidak datang ketika Anda memaksakan diri untuk melupakan, tetapi ketika Anda memilih kebenaran. Kebenaran lebih tidak menyakitkan daripada fantasi abadi, karena kebenaran tidak menuntut Anda untuk terus berharap. Ketika Anda melepaskan ilusi, penutupan internal muncul, dan dengan itu, kedamaian yang tenang dan sunyi yang tidak bergantung pada apa yang bisa terjadi, tetapi pada apa yang ada sekarang. Ketiga, berhenti mengidealkan untuk berhenti berpegang secara emosional. Keterikatan dimulai ketika Anda percaya seseorang sempurna untuk Anda. Ide itu tampaknya tidak berbahaya pada awalnya, bahkan romantis, tetapi seiring waktu itu menjadi beban diam-diam. Karena ketika Anda menempatkan seseorang di atas alas, tanpa Anda sadari, Anda menempatkan diri Anda di bawah mereka, dan dari sana, keseimbangan batin mulai rusak. Anda tidak lagi melihat dari ketenangan, Anda melihat dari kebutuhan. Mengidealkan adalah cara halus untuk kehilangan diri sendiri. Seseorang menjadi pusat dunia Anda, dan sedikit demi sedikit, segala sesuatu lainnya berputar di sekitar kehadiran, perhatian, dan persetujuan mereka. Hidup mulai terasa tidak lengkap jika orang itu tidak ada, jika mereka tidak merespons, jika mereka tidak mengkonfirmasi apa yang Anda harapkan. Keterikatan tidak lahir dari cinta yang tenang, ia lahir dari ketakutan, takut kehilangan, takut tidak cukup, takut sendirian dengan diri sendiri. Pernahkah Anda bertanya-tanya kapan Anda mulai percaya bahwa kesejahteraan Anda bergantung pada orang lain? Dari perspektif Stoa, ketidakseimbangan ini bukanlah cinta, itu adalah kebingungan. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa ketika Anda menyerahkan kekuasaan atas ketenangan Anda kepada orang lain, Anda menjadi rentan terhadap setiap gerakan mereka. Seneca memperingatkan bahwa tidak ada yang lebih memperbudak daripada keinginan yang berlebihan. Dan di sini, keinginan itu bukan hanya untuk mencintai orang lain, tetapi untuk menginginkan mereka menjadi jawaban atas segala kekurangan Anda. Ketika itu terjadi,
Keterikatan menjadi tak terhindarkan. Idealisasi melebih-lebihkan kebajikan dan meminimalkan kenyataan. Anda hanya melihat apa yang ingin Anda lihat, apa yang mengkonfirmasi fantasi Anda. Anda mengabaikan tanda-tanda, membenarkan ketidakhadiran, menafsirkan ulang keheningan. Anda tidak mencintai orang itu apa adanya. Anda mencintai versi yang Anda bangun di pikiran Anda. Dan semakin sempurna gambar itu muncul, semakin besar rasa takut Anda kehilangannya. Ketakutan itu mendorong Anda untuk mengontrol, memantau, membatasi diri sendiri atau orang lain. Tanpa disadari, Anda mulai hidup dalam ketegangan konstan. Apakah itu cinta atau kecemasan yang menyamar? Psikologi mendukung pengalaman manusia ini. Penelitian oleh Fletcher pada tahun 2013 menunjukkan bahwa idealisasi yang berlebihan meningkatkan kecemasan keterikatan dan melemahkan stabilitas emosional. Otak, ketika mengidealkan, memasuki keadaan waspada permanen, seolah-olah ancaman apapun dapat merampas apa yang dianggapnya sangat penting. Itu bukan kegagalan moral, itu adalah mekanisme yang dipelajari. Tetapi seperti pola yang dipelajari lainnya, itu dapat diamati dan diubah. Epictetus mengatakan bahwa bukan orang-orang yang mengganggu kita, tetapi ide-ide yang kita miliki tentang mereka. Di sini, idenya jelas. Tanpa orang ini, saya tidak lengkap. Selama keyakinan itu tetap hidup, keterikatan akan terus tumbuh. Menerima bahwa tidak ada yang melengkapi hidup Anda bukanlah penyerahan diri. Itu adalah kematangan emosional. Itu berarti mengakui bahwa Anda berbagi jalan Anda, tetapi Anda tidak menyerahkannya, bahwa Anda mencintai, tetapi Anda tidak melebur. Dari pengalaman saya sendiri, ada masa ketika saya mengacaukan cinta dengan fusi. Saya percaya bahwa mencintai berarti memikirkan segala sesuatu dalam kaitannya dengan orang lain, mengantisipasi kebutuhan mereka, menyesuaikan hidup saya untuk tidak kehilangan mereka. Seiring waktu, saya memahami bahwa dalam upaya mempertahankan itu, saya kehilangan diri saya sendiri. Merebut kembali identitas saya tidak menjauhkan saya dari cinta. Itu mengembalikan ketenangan saya. Saya berhenti mengidealkan dan mulai melihat lebih jelas. Dan kejelasan itu, meskipun menyakitkan pada awalnya, membebaskan. Anda memperkuat identitas Anda ketika Anda mengingat siapa Anda di luar ikatan apapun, ketika Anda kembali ke nilai-nilai, minat, dan ritme Anda sendiri. Stoisme tidak meminta Anda untuk mencintai lebih sedikit. Ia meminta Anda untuk mencintai lebih baik. Tidak mengacaukan mencintai dengan memiliki, tidak menyerahkan stabilitas Anda pada sesuatu yang tidak Anda kendalikan. Mencintai tanpa berpegang erat mungkin terjadi ketika Anda menopang diri dari dalam. Tanyakan pada diri Anda dengan jujur. Apakah saya melihat orang ini sebagaimana adanya, atau sebagaimana saya perlu mereka? Bagian mana dari diri saya yang mencari kelengkapan melalui orang lain? Apa yang akan terjadi jika saya melepaskan ide kesempurnaan dan menerima kenyataan apa adanya? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak mencari jawaban segera. Mereka mencari kesadaran. Ketika Anda melihat dengan jelas, keterikatan melemah. Bukan karena cinta menghilang, tetapi karena ia berhenti menjadi kebutuhan yang putus asa. Anda mendapatkan kembali stabilitas emosional ketika Anda memahami bahwa pusat Anda tidak di luar, tetapi di dalam diri Anda. Keempat, pahami bahwa apa yang pergi juga membebaskan Anda. Tidak setiap kepergian adalah kerugian. Terkadang apa yang pergi bukanlah cinta, makna, atau nilai Anda, tetapi ilusi yang memakan terlalu banyak ruang di dalam diri Anda. Kebenaran ini terasa tidak nyaman karena kita diajari untuk mengukur pentingnya dengan keabadian, seolah-olah semua yang berakhir adalah kegagalan. Namun, ada akhir yang tidak mengambil sesuatu yang esensial dari Anda. Mereka mengembalikan sesuatu yang telah Anda serahkan tanpa menyadarinya. Kebebasan batin Anda. Ketika seseorang pergi, pikiran bergegas menghakimi dirinya sendiri, mencari kesalahan, penjelasan. Ia bertanya apa yang hilang, apa yang berlebihan, apa yang bisa dilakukan secara berbeda. Namun, seringkali apa yang benar-benar hilang bukanlah seseorang,
tetapi versi diri Anda yang telah beradaptasi untuk menyesuaikan diri. Stoikisme mengajak kita untuk melihat momen ini dengan ketenangan. Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa tidak ada yang eksternal yang benar-benar milik kita, kecuali kebenaran karakter kita. Jika seseorang memutuskan untuk pergi, itu tidak mendefinisikan nilai Anda. Itu mengungkapkan batas yang meminta untuk dilihat. Ada ikatan di mana, tanpa niat buruk, Anda mulai mengorbankan bagian-bagian dari diri Anda. Anda menyesuaikan suara Anda, menunda keinginan Anda, memoderasi pendapat Anda. Anda melakukannya karena cinta atau karena takut kehilangan. Dan dalam penyesuaian konstan itu, Anda menjauh dari pusat Anda. Ketika hubungan berakhir, itu menyakitkan, ya, tetapi ruang sunyi juga terbuka di mana suara Anda sendiri dapat didengar lagi. Apa yang Anda pegang yang tidak lagi menopang Anda? Apa yang berhenti Anda katakan untuk menghindari ketidaknyamanan? Seneca menulis bahwa kerugian sejati adalah kehilangan diri sendiri. Itulah sebabnya tidak semua perpisahan memiskinkan. Beberapa membersihkan jalan. Ketika seseorang pergi, mereka mengembalikan tanggung jawab untuk merawat diri sendiri. Anda tidak bisa lagi bersembunyi dalam penyesuaian. Anda tidak bisa lagi menunda keaslian Anda untuk mempertahankan suatu bentuk. Epictetus akan mengatakan bahwa disinilah tugas batin dimulai. Terima apa yang tidak bergantung pada Anda dan bertindak dengan martabat dalam apa yang memang bergantung pada Anda. Ilmu pengetahuan kontemporer mendukung visi yang tenang dan penuh harapan ini. Penelitian oleh George Bonanno pada tahun 2004 menunjukkan bahwa kehilangan tidak hanya dapat ditanggung, tetapi dalam banyak kasus memperkuat ketahanan. Manusia memiliki kapasitas mendalam untuk mengatur ulang diri ketika mereka berhenti melawan yang tak terhindarkan. Ini bukan tentang menyangkal rasa sakit, tetapi membiarkan perubahan mengungkapkan sumber daya internal yang tertidur. Menerima bahwa ilusi yang pergi, bukan nilai Anda, adalah tindakan kedewasaan. Ilusi itu berjanji untuk melengkapi Anda, melindungi Anda, memberi makna pada segalanya. Namun, makna tidak pernah di luar. Itu ada dalam integritas Anda, dalam koherensi Anda, dalam kemampuan Anda untuk hidup tanpa mengkhianati diri sendiri. Ketika Anda berhenti beradaptasi untuk menyesuaikan diri, ada sesuatu yang berbenah. Anda mendapatkan kembali isyarat, keputusan, keheningan yang menjadi milik Anda. Kekosongan awal bukanlah ketiadaan, itu adalah ruang. Dari pengalaman saya sendiri, ada perpisahan yang tidak terlalu menyakitkan ketika saya memahami bahwa mereka membersihkan rumah. Pada awalnya saya merasakan kehilangan, kemudian saya melihat kejelasan. Saya menyadari betapa banyak yang telah saya korbankan untuk mempertahankan citra, ekspektasi. Ketika itu berakhir, saya harus membangun kembali diri dari diri saya sendiri, bukan dari orang lain. Itu tidak langsung atau nyaman, tetapi itu jujur, dan kejujuran itu membawa ketenangan. Stoisme tidak meminta Anda untuk merayakan rasa sakit, tetapi untuk melewatinya tanpa mengubahnya menjadi identitas. Merangkul perubahan tidak berarti membenarkan apa yang terjadi. Itu berarti mengakui bahwa hidup bergerak, dan Anda dapat bergerak bersamanya tanpa hancur. Tanyakan pada diri Anda dengan tenang, apa yang saya dapatkan kembali ketika ini berakhir? Bagian mana dari diri saya yang mulai bernapas lagi? Tanggung jawab baru apa yang muncul? Membangun kembali dari diri sendiri adalah mengingat bahwa stabilitas Anda tidak bergantung pada kehadiran siapapun. Ini adalah memilih diri sendiri lagi tanpa kebencian. Ini adalah membiarkan kepercayaan diri tumbuh, bukan karena semuanya berjalan seperti yang Anda harapkan, tetapi karena Anda tahu bagaimana menopang diri ketika tidak. Kebebasan emosional tidak datang ketika tidak ada yang pergi. Itu datang ketika Anda tidak meninggalkan diri sendiri dalam prosesnya. Apa yang pergi membersihkan jalan. Itu memungkinkan Anda melihat dengan lebih jelas siapa Anda ketika Anda tidak berusaha menjadi cukup bagi orang lain. Dan di jalan yang terbuka itu, langkah demi langkah, kekuatan yang tenang muncul. Bukan euforia, tetapi keteguhan. Kelima, jadikan ketidakhadiran Anda sebagai pernyataan cinta diri. Pergi pada waktu yang tepat juga adalah keberanian,
Bukan karena tidak menyakitkan, tetapi karena lebih tidak menyakitkan daripada tinggal di tempat di mana Anda bukan lagi diri Anda sendiri. Kebenaran ini sering ditolak pada awalnya karena mengacaukan ketidakhadiran dengan pengabaian dan jarak dengan kegagalan. Tetapi ada saat-saat dalam hidup ketika memaksa bukanlah cinta, itu adalah ketakutan. Dan ketika ketakutan memandu Anda akhirnya kehilangan sesuatu yang lebih penting dari seseorang. Anda kehilangan diri sendiri. Ketidakhadiran yang sadar memutus ketergantungan emosional karena mengembalikan kendali ke tempat yang benar. Tidak memaksa adalah memilih diri sendiri. Berhenti mengetuk pintu yang tertutup bukanlah harga diri, itu adalah kejelasan. Ketika seseorang tidak merespons, tidak berkomitmen, atau tidak tersedia, pikiran yang cemas menafsirkan ini sebagai tantangan, sebagai sesuatu yang harus ditaklukkan. Namun, Stoisme mengajarkan sebaliknya. Tidak semua yang Anda inginkan harus dikejar, dan tidak semua yang Anda kehilangan adalah kerugian nyata. Epictetus mengatakan bahwa kebebasan dimulai ketika Anda berhenti membutuhkan hal-hal menjadi berbeda dari kenyataannya. Memaksa menguras tenaga, menghabiskan energi, perhatian, dan martabat. Itu membuat Anda dalam keadaan menunggu, waspada, bergantung pada sinyal minimal. Ketidakhadiran, di sisi lain, memutus siklus itu, bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai koherensi internal. Keheningan Anda tidak berusaha memprovokasi reaksi. Ia berusaha melindungi keseimbangan Anda. Ketika Anda mulai mempertahankan keputusan itu, ada sesuatu yang berbenah di dalam. Tubuh rileks, pikiran tenang, identitas menguat. Pernahkah Anda bertanya berapa banyak energi yang dihabiskan untuk mengejar apa yang tidak mengalir? Marcus Aurelius mengingatkan bahwa pikiran terganggu ketika ia berpegang pada apa yang tidak dikendalikannya. Di sini, Anda tidak mengendalikan orang lain, tetapi Anda mengendalikan respons Anda. Memilih untuk pergi pada waktu yang tepat tidak berarti Anda tidak peduli. Itu berarti Anda cukup peduli pada diri sendiri untuk tidak mengemis kehadiran. Seneca memperingatkan bahwa kebutuhan yang berlebihan memperbudak. Ketika Anda bergantung secara emosional, kedamaian Anda berada di tangan orang lain. Ketidakhadiran yang sadar mematahkan penyerahan kekuasaan yang tidak disengaja itu. Psikologi modern mendukung kebijaksanaan kuno ini. Roy Baumeister menjelaskan pada tahun 2011 bahwa pengaturan diri memperkuat otonomi emosional. Setiap kali Anda mempertahankan keputusan yang selaras dengan nilai-nilai Anda, bahkan ketika itu tidak nyaman, Anda memperkuat rasa identitas Anda. Bukan kekuatan eksternal yang membuat Anda mandiri, itu adalah koherensi internal. Menghindari kekambuhan emosional bukanlah tentang menekan perasaan. Itu tentang mengingat mengapa Anda memutuskan untuk pergi. Ada momen sensitif setelah mengambil jarak, ketika nostalgia mencoba bernegosiasi dengan Anda. Kenangan, idealisasi, dorongan untuk menulis lagi. Muncul. Pada titik itu, rutinitas pribadi menjadi jangkar. Kembali ke kebiasaan, jadwal, dan ruang Anda. Bukan sebagai gangguan, tetapi sebagai penegasan siapa Anda. Memupuk kedamaian Anda bukanlah tindakan pasif, itu adalah praktik harian. Apa yang Anda lakukan setiap hari untuk menopang diri tanpa bergantung? Dari pengalaman saya sendiri, saya memahami terlambat bahwa seringkali sulit bagi saya untuk pergi bukan karena cinta, tetapi karena takut menghadapi kekosongan. Saya percaya bahwa tinggal menunjukkan kekuatan, padahal kenyataannya saya mengkhianati diri sendiri. Pertama kali saya mempertahankan ketidakhadiran yang sadar, itu tidak mudah. Saya ragu, saya ingin kembali, tetapi seiring waktu, keputusan itu mengembalikan sesuatu yang telah hilang. Rasa hormat pada diri sendiri. Dan rasa hormat itu mengubah cara saya berhubungan. Koherensi internal itu sunyi tetapi kuat. Itu tidak memerlukan penjelasan panjang atau pembenaran konstan. Itu terasa seperti ketenangan yang teguh. Ketika Anda kembali kepada diri sendiri, Anda berhenti mengemis karena Anda tidak lagi menegosiasikan nilai Anda. Kemandirian emosional tidak berarti menutup diri dari cinta, tetapi berhenti mengemis untuk itu. Itu berarti memilih ikatan di mana Anda tidak perlu menyusut untuk bertahan. Tanyakan pada diri Anda dengan jujur.
Apakah saya memaksa karena cinta atau karena ketakutan? Bagian mana dari diri saya yang melemah ketika saya tidak memilih diri sendiri? Apa yang akan terjadi jika saya mempertahankan ketidakhadiran saya dengan martabat, meskipun pada awalnya menyakitkan? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak mencari jawaban segera. Mereka mencari kesadaran. Stoisme tidak berjanji Anda tidak akan merasakan sakit. Ia berjanji Anda tidak akan tersesat di dalamnya. Pergi pada waktu yang tepat tidak mengeraskan Anda. Itu menertibkan Anda. Keenam, berhenti meromantisasi ketergantungan. Tidak semua yang intens itu dalam. Terkadang apa yang paling mengguncang Anda bukanlah apa yang memberi nutrisi, dan apa yang paling menyakitkan bukanlah apa yang paling mencintai. Kebenaran ini terasa tidak nyaman karena mematahkan gagasan yang mengakar, bahwa jika tidak ada penderitaan, tidak ada hubungan yang nyata. Tetapi ketika Anda melihat dengan tenang, ketika Anda mengecilkan volume drama internal, Anda menemukan bahwa banyak hubungan yang intens tidak mengangkat Anda. Mereka menguras Anda. Kelelahan bukanlah ujian cinta. Itu adalah tanda ketidakseimbangan. Ketergantungan emosional sering menyamar sebagai cinta yang intens. Ia hadir sebagai gairah, sebagai penyerahan total, sebagai "saya tidak bisa hidup tanpamu", yang tampak romantis tetapi pada intinya adalah penolakan diam-diam terhadap diri sendiri. Percaya bahwa rasa sakit adalah ujian cinta membuat keterikatan tetap hidup. Itu membuat Anda mentolerir yang tidak tertahankan, membenarkan apa yang menyakiti Anda, menormalkan kecemasan konstan, dan dengan demikian, tanpa Anda sadari, Anda mulai menyebut cinta sesuatu yang merampas kedamaian, martabat, dan stabilitas Anda. Dari perspektif Stoa, cinta seharusnya tidak merampas kekuasaan batin Anda. Marcus Aurelius berbicara tentang menjaga ketenangan bahkan di tengah ikatan, mengingat bahwa tidak ada yang eksternal yang harus menguasai jiwa Anda. Seneca memperingatkan bahwa apa yang merampas ketenangan Anda tidak bisa menjadi kebaikan. Epictetus bersikeras bahwa bukan ikatan yang memperbudak Anda, tetapi gagasan yang Anda bentuk tentangnya. Ketika Anda mengacaukan intensitas dengan makna, Anda menyerahkan keseimbangan Anda pada emosi yang naik turun tanpa kendali. Pikiran dengan cepat belajar mengaitkan intensitas dengan makna. Pesan yang terlambat menghasilkan kecemasan. Rekonsiliasi yang intens menghasilkan kelegaan, dan siklus ini menjadi adiktif. Penderitaan konstan bukanlah tanda hubungan yang dalam. Itu adalah tanda sistem emosional yang kelebihan beban. Mencintai seharusnya tidak terasa seperti berjalan di tepi jurang. Jika ikatan itu lebih banyak merusak daripada membangun Anda, ada sesuatu yang salah. Pernahkah Anda bertanya apakah apa yang Anda sebut cinta memberi Anda ketenangan atau membuat Anda dalam kewaspadaan permanen? Psikologi mendukung intuisi kuno ini. Christine Neff menjelaskan pada tahun 2011 bahwa belas kasih pada diri sendiri mengurangi kecenderungan terhadap hubungan yang bergantung karena mengajarkan Anda untuk memperlakukan diri sendiri dengan perhatian yang sama seperti yang Anda cari di luar. Ketika Anda tidak tahu cara merawat diri sendiri, Anda menerima remah-remah emosional dan mengacaukannya dengan intensitas. Mengutamakan kesejahteraan emosional Anda bukanlah egoisme. Itu adalah tanggung jawab. Anda tidak bisa mencintai dari luka tanpa luka itu mengarahkan hubungan. Mempertanyakan gagasan cinta yang menyakitkan adalah tindakan kejernihan. Tidak setiap pengorbanan itu mulia. Ada pengorbanan yang lahir bukan dari cinta, tetapi dari ketakutan akan kesepian. Mengamati apakah Anda terlalu banyak berkorban membutuhkan kejujuran. Apakah Anda membungkam perasaan Anda untuk menghindari konflik? Apakah Anda terus-menerus beradaptasi agar tidak kehilangan orang lain? Apakah Anda membenarkan perilaku yang menyakiti Anda karena Anda takut akan kekosongan? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak mencari kesalahan, mereka mencari kejelasan. Dari pengalaman saya sendiri, saya memahami bahwa untuk waktu yang lama saya mengacaukan intensitas dengan kedalaman karena saya tidak tahu bagaimana rasanya ketenangan. Saya tumbuh dengan percaya bahwa cinta harus sedikit menyakitkan untuk menjadi nyata. Ketika saya mulai memilih hubungan yang lebih tenang, pada awalnya mereka tampak membosankan. Kemudian, saya memahami bahwa mereka tidak membosankan, mereka aman.
Dan keamanan itu memungkinkan saya menjadi lebih diri saya sendiri, bukan kurang. Cinta berhenti menjadi roller coaster dan menjadi ruang untuk bernapas. Anda memperkuat batasan pribadi ketika Anda memutuskan untuk tidak tinggal di tempat Anda hancur. Memilih hubungan yang tidak menguras Anda adalah tindakan menghargai diri sendiri. Stoisme tidak meminta Anda menghindari cinta. Ia meminta Anda untuk tidak kehilangan pusat diri Anda karenanya. Mencintai dengan seimbang mungkin terjadi ketika Anda tidak menggunakan orang lain untuk mengisi kekosongan batin. Ketika Anda menopang diri dari dalam, Anda tidak lagi membutuhkan ikatan untuk menyelamatkan Anda. Ulangi gagasan ini sampai meresap. Cinta seharusnya tidak menyakiti Anda untuk menjadi nyata. Itu bisa tidak nyaman, itu bisa menantang Anda, tetapi seharusnya tidak menghancurkan Anda. Rasa sakit yang konstan bukanlah gairah yang tinggi. Itu adalah alarm. Mendengarkannya adalah bentuk kebijaksanaan. Ketujuh, cari dukungan untuk menyembuhkan pola-pola yang dalam. Anda tidak mengontrol apa yang terjadi, tetapi Anda mengontrol cara Anda membiarkan diri Anda menjalaninya. Kebenaran ini terasa tidak nyaman karena mematahkan ilusi bahwa kedamaian datang ketika segala sesuatu selaras secara eksternal. Pada kenyataannya, ketenangan muncul ketika Anda berhenti menuntut dunia untuk menyesuaikan diri dengan harapan Anda. Selama Anda terus berharap hidup menjadi adil, jelas, atau koheren sesuai keinginan Anda akan terus berjuang melawan sesuatu yang tidak patuh. Dan perjuangan sunyi itu adalah salah satu sumber kelelahan batin yang paling dalam. Pikiran manusia mencari keamanan, menginginkan kepastian, akhir yang jelas, janji yang terpenuhi. Ketika tidak menemukannya, ia menafsirkan ketidakpastian sebagai ancaman. Kecemasan, kebencian, dan kebutuhan untuk mengontrol muncul. Dari perspektif Stoa, dorongan ini bukanlah cacat moral, itu adalah kebiasaan mental. Marcus Aurelius sangat mengetahui hal ini ketika dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa alam semesta tidak bersekongkol untuk atau melawan siapapun. Itu hanya terjadi. Penderitaan lahir ketika Anda menafsirkan apa yang terjadi sebagai sesuatu yang pribadi, ketika Anda menceritakan kisah di mana Anda seharusnya selalu menerima sesuatu yang berbeda. Dalam kehidupan sehari-hari, ini bermanifestasi dalam banyak cara. Anda kesal karena seseorang tidak merespon seperti yang Anda harapkan. Itu menyakitkan ketika rencana tidak berhasil. Anda frustrasi karena orang lain tidak berubah, dan tanpa sadar, kesejahteraan Anda terikat pada variabel yang tidak Anda kendalikan. Seneca memperingatkan bahwa siapapun yang bergantung pada hal eksternal untuk menjadi baik hidup dalam kerentanan permanen. Bukan karena dunia itu kejam, tetapi karena Anda telah menempatkan keseimbangan Anda di tempat yang tidak stabil. Penerimaan bukanlah penyerahan. Penerimaan adalah melihat dengan jelas. Epictetus mengajarkan bahwa ada hal-hal yang bergantung pada Anda dan hal-hal yang tidak, dan bahwa membingungkan keduanya adalah asal mula kecemasan. Ketika Anda menerima apa yang tidak bergantung pada Anda mendapatkan kembali energi untuk bertindak di mana Anda memang memiliki pengaruh. Karakter Anda, keputusan Anda, cara Anda merespons. Penerimaan tidak memadamkan keinginan, ia menertibkannya. Ia tidak menghilangkan rasa sakit, ia membuatnya dapat dilalui. Ilmu pengetahuan modern mengkonfirmasi sesuatu yang sangat dekat dengan gagasan ini. Penelitian oleh Stephen Hayes pada tahun 2006 tentang penerimaan psikologis menunjukkan bahwa terus-menerus melawan emosi atau fakta meningkatkan ketidaknyamanan, sementara menerima pengalaman apa adanya mengurangi reaktivitas dan meningkatkan regulasi emosional. Ini bukan penyerahan pasif, tetapi berhenti melawan hal yang tak terhindarkan untuk bertindak dengan lebih jelas. Ada jebakan umum. Percaya bahwa penerimaan adalah pembenaran. Itu tidak benar. Menerima tidak berarti menyetujui apa yang terjadi, tetapi mengakui bahwa itu terjadi. Selama Anda terus menyangkalnya, pikiran Anda akan terjebak di masa lalu. Ketika Anda menerimanya, Anda kembali ke saat ini. Dan di saat ini, selalu ada ruang untuk bertindak, sekecil apapun. Berapa banyak energi yang Anda habiskan untuk mencoba mengubah apa yang telah terjadi? Berapa banyak kedamaian yang bisa Anda pulihkan jika Anda melepaskan perlawanan itu?
Dari pengalaman pribadi saya, ada waktu ketika saya keliru mengartikan penerimaan sebagai kelemahan. Saya berpikir bahwa jika saya tidak memaksa, jika saya tidak berjuang, saya dianggap kalah. Seiring waktu, saya menyadari bahwa kerugian sejati adalah hidup dalam ketegangan konstan. Ketika saya mulai menerima realitas tertentu, orang yang tidak akan berubah, keputusan yang tidak bergantung pada saya, waktu yang tidak sesuai dengan rencana saya merasakan sesuatu yang tidak terduga, kelegaan. Bukan karena semuanya membaik dengan cepat, tetapi karena saya berhenti membawa beban yang tidak perlu. Penerimaan mengembalikan ketenangan. Itu memungkinkan Anda melihat hal-hal tanpa filter seharusnya, dan ketika filter itu jatuh, ketenangan yang lebih matang muncul. Itu bukan ketidakpedulian, itu adalah keseimbangan. Anda mulai merespons alih-alih bereaksi. Anda mulai memilih alih-alih bertindak impulsif. Stoicisme tidak meminta Anda untuk tidak merasakan. Ia meminta Anda untuk tidak tersesat dalam apa yang Anda rasakan. Tanyakan pada diri Anda dengan jujur. Apa yang saya coba kendalikan yang tidak ada di tangan saya? Cerita apa yang saya ceritakan pada diri sendiri yang membuat saya tetap dalam konflik? Apa yang akan terjadi jika saya menerima momen ini apa adanya, tanpa menambahkan drama atau celaan? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak mencari jawaban cepat. Mereka mencari kehadiran. Dan kehadiran adalah langkah pertama menuju kebebasan batin. Ketika Anda berhenti melawan kenyataan, Anda mendapatkan kembali kekuatan Anda, bukan karena dunia menjadi lebih mudah, tetapi karena Anda menjadi lebih stabil. Kedelapan, huni kekosongan untuk membangun kembali identitas Anda. Tidak semua yang Anda rasakan layak untuk menguasai Anda. Kebenaran ini mungkin terasa tidak nyaman karena kita cenderung menaati setiap emosi seolah-olah itu adalah perintah suci. Padahal kenyataannya, banyak dari mereka hanyalah pengunjung berisik. Jika Anda tidak belajar untuk mengamatinya dengan jarak, emosi-emosi tersebut akhirnya akan memutuskan untuk Anda, dan Anda tidak hidup. Anda hanya bereaksi. Kehidupan sehari-hari dipenuhi dengan gesekan kecil yang mengikis ketenangan. Kata-kata kasar, harapan yang tidak terpenuhi, keheningan yang Anda tafsirkan sebagai penolakan. Pikiran melompat ke depan, menciptakan cerita, membesar-besarkan konsekuensi. Dari perspektif stoicisme, masalahnya bukanlah apa yang terjadi, tetapi seberapa cepat Anda mengidentifikasi diri dengan itu. Marcus Aurelius mengingatkan dirinya bahwa pikiran memiliki kekuatan untuk membentuk pengalaman, dan kekuatan itu harus digunakan dengan bijak. Ketika Anda tidak melakukannya, emosi menjadi tiran. Ada konflik internal yang konstan antara apa yang Anda inginkan dan apa yang ada. Anda menginginkan kontrol, kepastian, pengakuan. Ketika semua itu tidak datang, frustrasi pun muncul. Seneca memperingatkan bahwa sebagian besar penderitaan manusia lahir dari mengharapkan terlalu banyak dari hal eksternal. Bukan karena menginginkan itu buruk, tetapi karena menjadikan keinginan sebagai syarat untuk kedamaian adalah bentuk perbudakan. Setiap kali Anda berkata, "Saya akan baik-baik saja," ketika Anda menyerahkan stabilitas Anda pada sesuatu yang tidak Anda kendalikan. Stoicisme tidak mengusulkan untuk memadamkan emosi, tetapi untuk menertibkannya. Epictetus berbicara tentang melatih penilaian, tentang memisahkan fakta dari interpretasi. Fakta itu netral. Interpretasi membebani fakta dengan bobot. Ketika seseorang menjauh, faktanya adalah jarak. Rasa sakit muncul ketika Anda menerjemahkannya sebagai pengabaian, sebagai kegagalan pribadi. Namun, jika bukan itu, bagaimana jika itu hanya perubahan? Pertanyaan ini tidak menghilangkan rasa sakit, tetapi membuatnya terasa lebih ringan. Ilmu pengetahuan kontemporer mendukung intuisi kuno ini. Penelitian oleh James Gross pada tahun 2002 tentang regulasi emosi menunjukkan bahwa menafsirkan ulang situasi secara sadar dapat mengurangi intensitas emosional dan meningkatkan kesejahteraan psikologis. Ini bukan tentang berbohong pada diri sendiri, tetapi tentang memperluas perspektif Anda. Ketika Anda mengubah narasi internal, pengalaman pun berubah. Bukan karena realitas itu sendiri berubah, tetapi karena Anda berhenti melawannya.
Penerimaan bukanlah penyerahan. Penerimaan adalah berhenti melawan apa yang telah terjadi agar dapat merespons dengan jelas. Perlawanan yang konstan menguras energi Anda, membuat Anda tegang, waspada, dan bertahan. Di sisi lain, penerimaan membebaskan energi. Itu memungkinkan Anda untuk bertindak dari ketenangan, bukan dari dorongan hati. Berapa kali Anda merasa lelah melawan sesuatu yang sudah menjadi fakta? Dari pengalaman pribadi saya, ada waktu ketika saya percaya bahwa berpikir berlebihan adalah bentuk kontrol. Saya menganalisis segala hal, mengantisipasi skenario, dan meninjau percakapan berulang kali. Saya meyakinkan diri bahwa ini adalah cara saya melindungi diri. Pada kenyataannya, saya mengurung diri. Ketika saya mulai mengamati pikiran saya tanpa terjebak di dalamnya, sesuatu menjadi lebih ringan. Masalah-masalah itu tidak hilang, tetapi mereka berhenti mengambil semua ruang. Penguasaan batin dibangun dalam keseharian, dalam cara Anda menanggapi kritik, dalam cara Anda menangani penantian, dan dalam cara Anda berbicara pada diri sendiri ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan. Stoicisme bersifat praktis karena diterapkan dalam detail-detail tersebut. Ia tidak meminta keagungan epik, ia meminta koherensi harian, memilih untuk tidak bereaksi segera, bernapas sebelum merespons, dan mengingat bahwa nilai Anda tidak dipertaruhkan setiap kali sesuatu gagal. Tanyakan pada diri Anda dengan jujur, apa yang saya tafsirkan sebagai hal pribadi yang mungkin tidak demikian? Emosi apa yang saya patuhi tanpa mempertanyakannya? Apa yang akan terjadi jika saya memilih untuk merespons dengan lebih tenang, meskipun ada kegaduhan di dalam? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak mencari kesempurnaan, mereka mencari kesadaran. Dan kesadaran adalah awal dari kebebasan. Ulangi ide-ide kunci dengan kata-kata baru agar mereka meresap. Tidak semua yang Anda rasakan itu benar. Tidak setiap dorongan membutuhkan tindakan. Tidak setiap ketidaknyamanan adalah ancaman. Ketika Anda memahami ini, Anda mulai hidup dengan lebih banyak ruang internal. Dunia tetap tidak terduga, tetapi Anda menjadi lebih stabil. Kesembilan, pahami bahwa orang yang tidak mau pergi dari pikiran Anda adalah simbol, bukan masalah nyata. Bukan dunia yang menyakiti Anda, melainkan cerita yang Anda ceritakan pada diri sendiri tentang dunia. Kebenaran ini mungkin terasa tidak nyaman karena memaksa kita untuk melihat diri kita sendiri tanpa alasan. Untuk menerima bahwa sebagian besar penderitaan kita lahir bukan dari apa yang terjadi, tetapi dari bagaimana kita menafsirkannya. Selama Anda terus percaya bahwa hidup harus menyesuaikan diri dengan keinginan Anda akan terus bertabrakan dengannya, dan benturan konstan tersebut lebih menguras tenaga daripada kesulitan apapun. Pikiran mencari kendali seperti mencari udara. Ia menginginkan jaminan, jawaban, kepastian. Ketika tidak mendapatkannya, ia menjadi cemas dan menciptakan penjelasan. Beberapa melindungi Anda, yang lain menjebak Anda. Dari perspektif stoicisme, konflik internal muncul ketika Anda mencampur adukan yang diinginkan dengan yang diperlukan. Marcus Aurelius mengingatkan dirinya bahwa tidak ada yang eksternal yang dapat merusak esensi Anda jika Anda tidak mengizinkannya. Dia tidak mengatakan ini untuk menyangkal rasa sakit, tetapi untuk mengembalikan pikiran ke tempatnya. Sebagai saksi yang jernih, bukan sebagai hakim yang kejam. Dalam kehidupan sehari-hari, kekacauan ini terwujud dalam isyarat-isyarat kecil. Anda berharap seseorang memahami tanpa perlu dijelaskan, bahwa waktu akan memperbaiki tanpa usaha, bahwa masa lalu tidak akan membebani. Ketika itu tidak terjadi, Anda merasa frustrasi. Seneca memperingatkan bahwa siapapun yang menempatkan kebahagiaannya di tangan orang lain hidup di bawah belas kasihan peluang. Bukan karena peluang itu kejam, tetapi karena Anda telah mendelegasikan keseimbangan Anda. Setiap harapan yang tidak diperiksa adalah tali yang diikatkan pada sesuatu yang tidak Anda kendalikan. Stoicisme mengusulkan latihan sederhana namun menuntut. Bedakan apa yang bergantung pada Anda dari apa yang tidak. Epictetus bersikeras bahwa kesalahan paling umum adalah menginvestasikan energi pada hal yang tidak dapat diubah dan mengabaikan yang esensial. Anda tidak dapat mengontrol perilaku orang lain, tetapi Anda dapat mengontrol respons Anda. Anda tidak dapat menghapus apa yang telah terjadi,
tetapi Anda dapat memilih bagaimana hidup dengannya. Ketika Anda menerima perbedaan ini, kebisingan mental berkurang. Itu tidak hilang, tetapi kehilangan otoritasnya. Ilmu pengetahuan kontemporer berdialog dengan kebijaksanaan kuno ini. Studi oleh Richard Lazarus dan Susan Folkman pada tahun 1984 menunjukkan bahwa evaluasi kognitif dari peristiwa menentukan tingkat stres. Bukan fakta itu sendiri yang membuat Anda kewalahan, tetapi interpretasi yang Anda buat. Mengubah perspektif Anda tidak menghapus fakta, tetapi mengubah pengalaman. Itu adalah cara modern untuk mengatakan apa yang sudah diketahui oleh para stoisis. Pikiran dapat dilatih. Penerimaan bukanlah konformisme. Itu adalah berhenti melawan hal yang tak terhindarkan untuk bertindak dengan jelas. Ketika Anda melawan apa yang telah terjadi, Anda tetap terperangkap di masa yang tidak kembali. Ketika Anda menerima, Anda kembali ke masa kini, dan masa kini selalu menawarkan margin sekecil apapun. Berapa kali Anda menghabiskan energi Anda mencoba membuat seseorang berubah? Berapa kali Anda menghukum diri sendiri karena tidak berbeda? Energi itu, jika diarahkan dengan baik, dapat membangun kembali diri Anda. Dari pengalaman pribadi saya belajar terlambat bahwa berpikir tanpa henti bukanlah kedalaman. Itu adalah ketakutan. Saya meyakinkan diri bahwa dengan menganalisis segalanya, saya akan menjadi lebih kuat, padahal kenyataannya itu membuat saya kaku. Hari ketika saya memahami bahwa saya dapat mengamati pikiran saya tanpa terjebak di dalamnya, saya merasakan kelegaan. Itu bukan kemenangan yang berisik, itu adalah keheningan baru. Berhenti melawan setiap emosi memungkinkan saya mendengarkannya tanpa tersesat di dalamnya. Penguasaan batin tidak menuntut kekerasan, itu menuntut kejujuran. Mengenali kapan Anda bereaksi, kapan Anda menafsirkan, dan kapan Anda meminta hidup untuk sesuatu yang tidak pernah dijanjikannya. Stoicisme tidak meminta Anda untuk menjadi kebal. Ia meminta Anda untuk bertanggung jawab atas penilaian Anda. Ulangi ini dengan kata-kata yang berbeda untuk membantu meresap. Tidak setiap pikiran itu benar. Tidak setiap emosi adalah perintah. Tidak setiap ketidaknyamanan adalah ancaman. Ketika Anda memilih untuk merespons alih-alih bereaksi, ketenangan yang teguh muncul. Itu bukan ketidakpedulian, itu adalah penilaian. Ketenangan terdiri bukan dari tidak merasakan, tetapi dari tidak meluap. Dalam kemampuan untuk berkata, "Ini menyakitkan," tanpa mengubah rasa sakit menjadi identitas, dalam kemampuan untuk menerima tidak, tanpa mengubahnya menjadi penolakan pribadi. Apa yang akan berubah dalam hidup Anda jika Anda berhenti menganggap segala sesuatu sebagai vonis atas nilai Anda? Ke-10. Berhenti percaya bahwa pikiran Anda terhubung dengan orang lain. Memikirkan seseorang tidak menciptakan koneksi, itu menciptakan keausan energetik. Kebenaran ini seringkali menyakitkan karena bertentangan dengan keyakinan umum bahwa menyimpan seseorang dalam pikiran adalah bentuk cinta, kesetiaan, atau ikatan tak terlihat. Namun, ketika Anda mengamatinya dengan jujur, Anda menyadari bahwa pemikiran konstan ini tidak mendekatkan, tidak menyelesaikan, dan tidak mengubah. Itu hanya menguras energi. Semakin Anda mengulanginya, semakin Anda menjauh dari pusat diri Anda sendiri. Obsesi mental tidak menyatukan. Itu melemahkan energi Anda dan menjauhkan Anda dari hubungan yang sehat. Pikiran seringkali mengacaukan intensitas dengan koneksi. Ia percaya bahwa dengan mengingat, membayangkan, atau menciptakan ulang adegan, ia mempertahankan sesuatu yang hidup. Namun, pada kenyataannya, ia menjalankan sirkuit otomatis yang sama berulang kali. Setiap pikiran yang diulang memperkuat keterikatan seperti jejak yang semakin dalam dengan setiap langkah. Anda tidak mengirim cinta, Anda menghabiskan kehadiran. Berapa kali Anda mengakhiri hari dengan kelelahan tanpa melakukan apapun secara eksternal, hanya berpikir? Dari perspektif stoicisme, keausan ini lahir dari kebingungan dasar. Percaya bahwa apa yang terjadi di pikiran Anda memiliki kekuatan atas orang lain. Epictetus mengajarkan bahwa bukan fakta yang mengganggu kita, tetapi penilaian yang kita buat tentangnya. Berpikir tidak mengubah siapapun.
Berimajinasi tidak mengubah realitas. Menghidupkan kembali percakapan tidak menciptakan masa depan yang berbeda. Namun, kita memaksakan hal ini. Mengapa? Karena pikiran mencari kendali di tempat yang tidak ada dan berpegang pada yang diketahui, meskipun itu menyakitkan. Marcus Aurelius mengingatkan dirinya bahwa perhatian adalah sumber daya yang terbatas dan berharga. Di mana Anda menempatkan perhatian Anda, di situ Anda menempatkan hidup Anda. Ketika perhatian tetap terperangkap pada orang yang tidak ada atau cerita yang tidak lagi berkembang, energi Anda menyebar. Bukan orang itu yang mengambil kekuatan Anda. Andalah yang memberikannya dengan memberi makan pikiran tersebut. Seneca memperingatkan bahwa kekhawatiran konstan adalah bentuk perbudakan sukarela. Anda menjadi tawanan kebiasaan mental. Melepaskan bukanlah melupakan. Melepaskan adalah berhenti memberi makan siklus yang membuat Anda terjebak. Itu adalah mengamati pikiran ketika muncul dan tidak mengikutinya. Itu adalah membiarkannya berlalu tanpa mengubahnya menjadi film tanpa akhir. Ilmu pengetahuan kontemporer mendukung gagasan ini. Penelitian oleh Daniel Wegner tentang perenungan pada akhir abad ke-20 menunjukkan bahwa mencoba menekan pikiran justru membuatnya lebih gigih, sementara mengamatinya tanpa bereaksi mengurangi intensitasnya. Jangan melawan pikiran, singkirkan bahan bakarnya. Mengarahkan perhatian ke tubuh atau masa kini adalah tindakan sederhana namun kuat. Merasakan napas, berat badan, kontak dengan tanah. Bukan sebagai teknik yang kaku, tetapi sebagai cara untuk kembali ke diri sendiri. Setiap kali Anda kembali ke masa kini, Anda memulihkan sedikit energi. Bukan karena ingatan itu hilang, tetapi karena ia berhenti mendominasi. Mengutamakan energi Anda bukanlah menyangkal masa lalu. Itu adalah memilih di mana Anda hidup sekarang. Dari pengalaman pribadi saya memahami bahwa berpikir tanpa jeda adalah cara untuk mempertahankan sesuatu yang hidup padahal sudah tidak ada lagi. Saya meyakinkan diri bahwa ini adalah cara saya peduli, bahwa ini adalah cara saya tidak kehilangan. Pada kenyataannya, saya menguras diri sendiri. Hari ketika saya berhenti mengikuti setiap pikiran dan mulai mengamatinya, saya merasakan sesuatu yang baru. Ruang. Itu tidak terjadi segera, tetapi itu nyata. Obsesi tidak padam dengan paksa. Ia padam karena kekurangan makanan. Kebiasaan berpikir berulang dibangun tanpa Anda sadari. Itulah sebabnya menghentikannya membutuhkan kesadaran, bukan kekerasan. Setiap kali Anda ingat bahwa berpikir tidak mengubah siapapun, Anda memulihkan kekuatan. Setiap kali Anda memilih masa kini daripada nostalgia, Anda memilih diri sendiri. Pikiran akan bersikeras pada awalnya, seperti kebiasaan apapun yang kehilangan hadiahnya. Kemudian, sedikit demi sedikit, ia akan tenang. Tanyakan pada diri Anda dengan jujur. Apakah pikiran ini membawa saya lebih dekat ke kehidupan yang lebih penuh, atau membuat saya berputar di tempat yang sama? Apa yang saya dapatkan dengan mengulanginya? Apa yang saya kehilangan dengan mempertahankannya? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak mencari jawaban sempurna. Mereka mencari kejernihan. Dan kejernihan adalah awal dari kebebasan batin. Stoicisme tidak meminta Anda untuk tidak mengingat. Ia meminta Anda untuk tidak tinggal hidup dalam ingatan. Ia tidak meminta Anda menghapus masa lalu. Ia meminta Anda untuk tidak mengorbankan masa kini. Ke-11, integrasikan pembelajaran agar tidak mengulangi ketergantungan. Anda tidak lelah mencintai. Anda lelah mengejar apa yang tidak mengembalikan kehadiran Anda. Kebenaran ini mungkin terasa tidak nyaman karena mengungkap kebiasaan yang sering dianggap sebagai pengabdian. Mengejar bukanlah mencintai, itu menguras diri. Dan kelelahan itu tidak datang dari orang lain. Itu berasal dari memaksakan sesuatu di mana kehidupan telah memberikan jawaban diam-diam. Pikiran dengan cepat belajar untuk berpegang erat. Ketika sesuatu membangkitkan emosi, ia kembali lagi dan lagi, seolah-olah mengulanginya dapat membuatnya nyata, stabil, dan aman. Dengan demikian, konflik internal muncul. Anda menginginkan koneksi, tetapi Anda mempraktikkan ketergantungan. Anda menginginkan kedamaian, tetapi Anda mempertahankan penantian. Dari perspektif stoicisme,
Bentrokan ini bukanlah takdir, itu adalah latihan yang tertunda. Marcus Aurelius mengingatkan dirinya bahwa perhatian adalah kemudi jiwa. Di mana Anda menempatkan perhatian Anda, di situ Anda menempatkan hidup Anda. Jika Anda menempatkannya pada apa yang tidak ada, hidup Anda menjadi ketiadaan. Pikiran berulang seringkali menyamar sebagai perhatian. Anda meyakinkan diri bahwa berpikir adalah memahami, bahwa mengingat adalah menghormati, bahwa membayangkan adalah mempertahankan sesuatu yang berharga. Namun, berpikir tanpa jeda tidak menciptakan ikatan. Itu menciptakan keausan. Epictetus bersikeras bahwa bukan fakta yang mengganggu kita, tetapi penilaian yang kita buat tentangnya. Faktanya sederhana. Seseorang tidak ada di sini, sesuatu tidak berkembang, sebuah cerita telah berhenti. Penilaian menambah beban. Jika saya berpikir lebih, itu akan berubah. Dan dengan demikian, pikiran terperangkap dalam sirkuit yang tidak memberikan hasil. Ilmu pengetahuan modern menjelaskannya dengan jelas. Studi tentang perenungan dan perhatian menunjukkan bahwa mengulangi konten emosional secara mental memperkuat keterikatan dan melemahkan regulasi emosional. Bukan karena Anda lemah, tetapi karena otak memperkuat apa yang dipraktikkan. Setiap pengulangan memperdalam jejak. Dengan mengamati tanpa mengikuti, jejak kehilangan kekuatan. Itu bukan represi, itu adalah ekonomi energi. Anda berhenti berinvestasi di tempat yang tidak memberikan pengembalian. Menerima hal ini bukanlah sikap dingin, itu adalah kejujuran. Seneca memperingatkan bahwa kekhawatiran konstan adalah bentuk perbudakan sukarela. Anda menjadi penjaga ingatan, pengawas masa depan yang dibayangkan. Sementara itu, masa kini terus berlalu tanpa dijalani. Berapa kali Anda mengakhiri hari dengan kelelahan, tanpa melakukan apapun secara eksternal, hanya berpikir. Kelelahan itu adalah tanda. Anda tidak beristirahat karena Anda tidak hadir di sini. Melepaskan bukanlah melupakan. Melepaskan adalah menyingkirkan sumber bahan bakar. Anda mengamati pikiran ketika muncul dan memilih untuk tidak mengikutinya. Anda kembali ke tubuh, ke napas, ke langkah yang Anda ambil, bukan sebagai ritual yang kaku, tetapi sebagai cara untuk pulang. Setiap kali Anda kembali, Anda memulihkan energi. Ingatan tidak hilang, tetapi berhenti memerintah. Perhatian kembali menjadi milik Anda. Dari pengalaman pribadi saya belajar bahwa berpikir tanpa henti adalah cara untuk tidak mengucapkan selamat tinggal. Saya percaya bahwa dengan cara ini saya merawat sesuatu yang penting. Pada kenyataannya, saya kehabisan ruang batin. Hari ketika saya berhenti berdebat dengan pikiran dan mulai melihatnya lewat, keheningan baru muncul. Itu bukan kekosongan, itu adalah kelegaan. Saya memahami bahwa berpikir tidak mengubah siapapun, tetapi itu mengubah saya, dan tidak selalu menjadi lebih baik. Stoicisme mengusulkan disiplin yang baik. Pilih di mana pikiran Anda tinggal. Tidak menyangkal apa yang Anda rasakan, tetapi memutuskan berapa lama Anda memberinya makan. Tidak memadamkan hati, tetapi menertibkan perhatian. Ulangi ini dengan kata-kata yang berbeda untuk membantu meresap. Tidak setiap pikiran layak diikuti. Tidak setiap emosi meminta tindakan. Tidak setiap nostalgia layak mendapatkan perhatian yang berlebihan. Tanyakan pada diri Anda dengan tenang. Apakah pikiran ini membawa saya lebih dekat ke kehidupan yang lebih penuh atau membuat saya berputar? Apa yang saya dapatkan dengan mempertahankannya? Apa yang saya kehilangan dengan memberinya makan? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak mencari jawaban sempurna. Mereka mencari kehadiran. Dan kehadiran adalah tindakan kebebasan pertama. Ketika Anda mengutamakan energi Anda, lanskap internal berubah. Obsesi kehilangan kekuatan karena tidak menemukan apapun untuk menopang dirinya. Pikiran protes pada awalnya, seperti kebiasaan apapun yang kehilangan hadiahnya. Kemudian ia tenang. Dalam ketenangan itu, kehidupan muncul kembali. Percakapan nyata, tugas sederhana, momen yang tidak Anda lihat sebelumnya karena Anda berada di tempat lain. Kedua belas,
Hentikan paksaan untuk mengontrol dan memantau. Kontrol tidak melindungi cinta, ia justru menghancurkannya. Kebenaran ini terasa tidak nyaman karena bertentangan dengan dorongan manusiawi yang mendasar. Percaya bahwa jika Anda memantau dengan cukup, jika Anda memeriksa, jika Anda mengantisipasi setiap gerakan, Anda dapat menghindari kehilangan. Namun cinta tidak dipertahankan dengan tangan yang erat, ia mati lemas. Ketika Anda berusaha mempertahankannya karena ketakutan, apa yang akhirnya Anda hilangkan bukan hanya orang lain, tetapi juga ketenangan Anda sendiri. Memeriksa, mencurigai, dan memantau bukanlah isyarat perhatian. Itu adalah ekspresi langsung dari ketergantungan emosional. Tindakan-tindakan ini lahir dari ketakutan bahwa Anda tidak cukup baik, dari ketakutan bahwa sesuatu akan lepas dari kendali Anda. Pikiran yang cemas mencari keamanan dalam detail, pesan yang telah dibaca, balasan yang terlambat, aktivitas di media sosial. Dan tanpa Anda sadari, perhatian Anda menjadi radar konstan. Anda tidak beristirahat, Anda tidak percaya. Anda menjadi penjaga hubungan yang, secara paradoks, menjadi lebih rapuh semakin Anda memantaunya. Dari perspektif stoicisme, masalahnya bukanlah ketidakpastian, melainkan ketahanan Anda untuk menoleransinya. Epictetus mengajarkan bahwa kebebasan dimulai ketika Anda menerima apa yang tidak bergantung pada Anda. Perilaku orang lain tidak berada di bawah kendali Anda. Keputusan mereka, waktu mereka, dan keinginan mereka tidak dapat Anda kendalikan. Ketika Anda mencoba mengendalikannya, Anda menempatkan diri Anda dalam perjuangan yang mustahil. Marcus Aurelius mengingatkan dirinya bahwa martabat karakter adalah satu-satunya hal yang benar-benar milik Anda. Kehilangannya karena memantau adalah harga yang terlalu tinggi. Ketakutan kehilangan mengaktifkan dorongan untuk mengontrol. Anda percaya bahwa dengan melakukannya Anda menghindari rasa sakit, tetapi Anda justru melipat gandakannya. Kontrol tidak menghasilkan keamanan, ia menghasilkan keausan. Itu tidak menciptakan kepercayaan, itu menciptakan kecurigaan. Dan kecurigaan meresap ke dalam setiap isyarat dan keheningan. Seneca memperingatkan bahwa kegelisahan konstan adalah tanda jiwa yang kacau. Bukan karena itu buruk, tetapi karena ia telah menempatkan kedamaian di tangan asing. Ketika ketenangan Anda bergantung pada mengetahui segalanya, itu bukan lagi ketenangan, itu adalah kewaspadaan. Psikologi kontemporer mengkonfirmasi dinamika ini. Penelitian oleh Mikulincer dan Schaeffer pada tahun 2007 menunjukkan bahwa kontrol berlebihan meningkatkan kecemasan relasional dan melemahkan ikatan. Semakin banyak Anda memantau, semakin banyak kecemasan yang Anda rasakan. Semakin banyak kecemasan, semakin banyak Anda memantau. Itu adalah lingkaran yang memberi makan dirinya sendiri. Bukan karena Anda ingin menyakiti, tetapi karena Anda tidak tahu bagaimana mempercayai diri sendiri. Ketenangan tidak lahir dari kontrol, ia lahir dari rasa hormat pada diri sendiri. Menghentikan perilaku memantau adalah tindakan keberanian, bukan karena mudah, tetapi karena menghadapkan Anda pada ketidakpastian. Dan ketidakpastian menakutkan, tetapi menoleransinya secara bertahap merupakan latihan. Anda belajar untuk tidak memeriksa, tidak bertanya terlalu banyak, dan tidak menafsirkan setiap sinyal, bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai perawatan. Dengan memfokuskan perhatian Anda pada kehidupan sehari-hari, rutinitas Anda, dan apa yang Anda bangun, Anda memulihkan wilayah batin. Pikiran Anda berhenti berputar di sekitar orang lain, dan kembali menghuni diri Anda. Dari pengalaman pribadi saya memahami bahwa mengontrol adalah cara untuk tidak mempercayai diri sendiri. Saya percaya bahwa jika saya memperhatikan segalanya, saya akan menghindari kejutan. Pada kenyataannya, saya hidup dalam ketegangan. Hari ketika saya memutuskan untuk berhenti memantau bukan karena semuanya jelas, tetapi karena saya lelah mengkhianati diri sendiri. Pada awalnya saya merasakan kekosongan, kemudian kelegaan. Saya menemukan bahwa martabat lebih ringan daripada kecurigaan dan memberi lebih banyak kedamaian daripada kepastian yang dipaksakan. Anda memperkuat otonomi emosional Anda ketika Anda memilih untuk percaya atau menarik diri, tetapi tidak mengontrol. Percaya tidak berarti kenaifan.
Itu berarti koherensi. Menarik diri bukanlah melarikan diri, itu adalah menghormati diri sendiri. Mengontrol, di sisi lain, mengikat Anda pada peran yang bukan milik Anda. Stoicisme tidak meminta Anda untuk memadamkan keinginan. Ia meminta Anda untuk tidak mengorbankan karakter Anda untuk itu. Ke-13, arahkan perhatian Anda kepada diri sendiri untuk memulihkan kekuatan pribadi Anda. Semakin sering Anda mengamati orang lain, semakin besar risiko Anda mengabaikan diri sendiri. Realitas ini seringkali menyakitkan karena mengungkapkan pertukaran yang terjadi tanpa disadari. Anda menginvestasikan perhatian, energi, dan waktu Anda pada seseorang yang mungkin telah pergi, sementara kehidupan Anda sendiri tetap terhambat. Ini bukan semata-mata cinta yang mendorong Anda untuk terus melihat keluar, melainkan ketidakmampuan untuk menopang diri dari dalam. Pikiran yang terfokus pada orang lain cenderung terjebak dalam pertanyaan yang tidak memiliki jawaban jelas. Apa yang mereka lakukan? Mengapa mereka pergi? Apakah mereka memikirkan saya? Bagaimana cara mendapatkannya kembali? Meskipun setiap pertanyaan tampak relevan, secara kolektif mereka membentuk siklus yang melemahkan Anda. Ketika siklus ini berlanjut, proyek-proyek Anda terhenti, kesehatan fisik Anda terabaikan, dan impian Anda tertunda. Stoicisme dengan jelas mengamati fenomena ini. Ketika perhatian Anda tidak sepenuhnya milik Anda, kebebasan Anda menjadi terancam. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa pikiran harus terus kembali pada hal-hal yang sepenuhnya bergantung padanya. Disinilah, apa yang sepenuhnya bergantung pada Anda adalah fokus yang Anda pilih untuk tempatkan. Menghentikan ketergantungan emosional tidak berarti mengeraskan diri atau menyangkal perasaan Anda, melainkan itu berarti mengarahkan energi Anda ke tempat yang tepat. Perubahan yang signifikan terjadi ketika Anda mengalihkan perhatian kepada diri sendiri, pada apa yang Anda bangun saat ini, bukan pada apa yang telah tiada. Epictetus menyatakan bahwa tidak ada yang dapat menyakiti Anda tanpa persetujuan dari dalam diri Anda. Ketika Anda terus hidup menunggu orang lain, Anda secara tidak sadar menyerahkan kesejahteraan Anda kepada pihak luar. Memulihkannya adalah tindakan tanggung jawab emosional. Keterikatan emosional membuat Anda percaya bahwa fokus pada diri sendiri adalah bentuk egoisme, tetapi pandangan tersebut sebenarnya merupakan bagian dari masalah. Memusatkan perhatian pada kehidupan Anda adalah bentuk perawatan, bukan ketidakpedulian. Ini adalah pengingat bahwa nilai Anda tidak bergantung pada penerimaan orang lain, tetapi pada keputusan untuk memilih diri sendiri. Seneca memperingatkan bahwa siapapun yang hidup untuk pandangan orang lain akan kehilangan pandangan terhadap dirinya sendiri. Dan ketika Anda kehilangan pandangan tersebut, Anda menjadi asing bagi diri Anda sendiri. Kapan terakhir kali Anda bertanya pada diri sendiri apa yang Anda butuhkan tanpa mempertimbangkan orang lain? Penelitian modern mendukung kebijaksanaan kuno ini. Teori determinasi diri yang diperkenalkan oleh Ryan dan Deci pada tahun 2000 menunjukkan bahwa otonomi pribadi adalah kunci untuk kesejahteraan psikologis. Ketika Anda mengarahkan energi Anda menuju tujuan pribadi, harga diri Anda meningkat dan kebutuhan akan validasi eksternal berkurang. Ini bukan karena Anda berhenti mencintai, tetapi karena Anda berhenti bergantung pada orang lain. Otonomi tidak mengisolasi Anda. Sebaliknya, ia menertibkan diri Anda. Mengidentifikasi apa yang telah Anda abaikan adalah langkah awal menuju kejujuran. Mungkin Anda telah meninggalkan kegiatan yang memberikan kebahagiaan, kebiasaan yang mendukung, atau hubungan yang memberi nutrisi. Melanjutkan kegiatan tersebut bukanlah langkah mundur, itu adalah pulang ke rumah. Merawat tubuh, mendapatkan istirahat yang cukup, dan menjalani rutinitas harian Anda bukanlah hal yang sepele. Itu adalah hal yang fundamental. Tubuh adalah tempat pertama di mana penelantaran diri terlihat. Ketika Anda mulai merawat tubuh Anda, pikiran Anda akan menjadi lebih tenang. Menetapkan tujuan pribadi, bahkan yang berskala kecil, dapat mengubah arah hidup Anda. Anda tidak lagi bangun dengan pertanyaan mengenai orang lain. Anda bangun dengan sesuatu yang sepenuhnya menjadi milik Anda. Merayakan setiap kemajuan, sekecil apapun, membangun kembali kepercayaan diri internal. Anda tidak memerlukan pencapaian besar. Yang Anda butuhkan adalah koherensi.
Setiap langkah menuju kesejahteraan Anda mengurangi urgensi untuk melihat keluar. Dari pengalaman pribadi saya, ada saat ketika saya menyadari bahwa terus-menerus memikirkan seseorang adalah cara untuk menghindari menghadapi kekosongan dalam diri saya. Melihat keluar menghalangi saya untuk bertanya pada diri sendiri apa yang saya inginkan untuk diri saya sendiri. Ketika saya mulai fokus pada hidup saya, pada awalnya saya merasakan rasa bersalah, seolah-olah saya mengkhianati sesuatu. Namun, kemudian saya merasakan kelegaan dan kejelasan. Saya menemukan bahwa energi saya kembali ketika saya berhenti memberikannya pada pertanyaan yang tidak terjawab. Ke-14, pilih diri sendiri untuk berhenti mengemis cinta. Bukan kesepian yang menyakiti Anda. Yang menyakitkan adalah ketika Anda melupakan diri sendiri di tengah keramaian. Realitas ini mungkin terasa tidak nyaman karena mematahkan keyakinan yang mendalam bahwa kesepian adalah hukuman dan kebersamaan adalah keselamatan. Namun, seringkali sebaliknya. Anda kehilangan diri sendiri saat bersama orang lain, dan keheningan hanya mengingatkan Anda akan hal itu. Bukan kekosongan yang menyakitkan. Itu adalah pertemuan kembali dengan diri sendiri setelah sekian lama ketiadaan batin. Kita hidup teralihkan dari diri kita sendiri. Kita menghabiskan hari-hari dengan suara, pesan, rutinitas eksternal, dan harapan dari orang lain. Ketika semua itu terhenti, kegelisahan muncul yang kita tafsirkan sebagai kekurangan. Sebenarnya, itu adalah undangan. Stoicisme mengajarkan bahwa ketidaknyamanan tidak muncul dari keheningan, tetapi dari perlawanan untuk mendengarkan diri sendiri. Marcus Aurelius secara mental menarik diri, bahkan di tengah kekacauan, karena ia mengetahui bahwa kekuatan tidak lahir dari pelarian dari dunia, melainkan dari menghuni diri sendiri dengan kejelasan. Pikiran seringkali merasa takut akan kesendirian karena tidak ada gangguan. Pertanyaan yang Anda hindari muncul, emosi yang Anda tunda, keputusan yang belum Anda buat. Namun, di sanalah ketenangan emosional dimulai. Seneca mengatakan bahwa siapapun yang tidak tahu bagaimana berada dengan diri sendiri akan selalu menjadi budak keramaian. Ia tidak mengatakannya dengan nada merendahkan, tetapi dengan kejernihan. Jika Anda membutuhkan validasi konstan, Anda tidak pernah dapat beristirahat. Jika Anda bergantung pada kebisingan untuk merasa hidup, Anda menguras diri. Menerima kesendirian bukanlah bentuk penyerahan. Itu adalah upaya untuk menertibkan diri. Epictetus mengingatkan bahwa satu-satunya hal yang benar-benar milik Anda adalah penilaian Anda, cara Anda memandang. Ketika Anda sendirian, penilaian tersebut menjadi jelas. Anda menemukan cerita yang Anda ceritakan, tuntutan yang Anda paksakan, dan ketakutan yang menguasai Anda. Bukan untuk menghukum diri sendiri, tetapi untuk memahami diri sendiri. Memahami adalah langkah pertama menuju kebebasan. Ilmu pengetahuan modern memberikan pandangan yang melengkapi. Penelitian tentang regulasi emosi menunjukkan bahwa kemampuan untuk menyendiri, tanpa melarikan diri, berkaitan dengan stabilitas dan kesejahteraan yang lebih baik. Studi oleh Huxley dan Cacioppo pada akhir tahun 2000-an menunjukkan bahwa kesendirian yang dipilih, berbeda dengan isolasi paksa, dapat memperkuat kesadaran diri dan ketahanan. Bukan ketiadaan orang lain yang merugikan, melainkan ketiadaan makna. Ketika ada makna, kesendirian menjadi subur. Dalam kehidupan sehari-hari, pembelajaran ini tercermin dalam keputusan kecil. Berhenti mengisi setiap ruang dengan ponsel, berjalan tanpa musik selama beberapa menit, mendengarkan tubuh Anda saat meminta istirahat. Itu adalah tindakan sederhana yang mengembalikan kehadiran. Pikiran mungkin menolak pada awalnya, mencari rangsangan, kenangan, atau perbandingan, tetapi jika Anda dapat mempertahankan ketenangan, sesuatu akan menjadi tenang. Bukan karena pikiran menghilang, tetapi karena mereka berhenti menguasai. Dari pengalaman pribadi saya, ada masa ketika saya merasa takut akan kesendirian karena saya mengaitkan kesepian dengan kegagalan. Saya percaya bahwa ditemani adalah bukti nilai. Ketika saya belajar menikmati momen dengan diri sendiri, saya tidak merasa menjauh. Sebaliknya, saya menjadi lebih jelas. Saya mulai membuat pilihan yang lebih baik, mendengarkan diri saya sebelum mengambil keputusan, dan mengatakan tidak tanpa rasa bersalah.
saya menemukan bahwa kesendirian tidak mengambil apapun dari saya. Sebaliknya, ia mengembalikan penilaian saya. Stoicisme tidak memuliakan isolasi, tetapi menghargai otonomi batin. Ia tidak meminta Anda untuk menolak ikatan. Ia meminta Anda untuk tidak menggunakannya sebagai pelarian. Ulangi gagasan ini dengan kata-kata yang berbeda untuk membantu meresap. Anda tidak perlu melarikan diri dari diri sendiri untuk merasa baik. Anda tidak perlu mengisi setiap kekosongan untuk merasa utuh. Kelengkapan bukanlah kebisingan konstan. Itu adalah koherensi internal. Tanyakan pada diri Anda dengan jujur. Apa yang saya hindari ketika saya tidak sendirian? Bagian mana dari diri saya yang meminta perhatian ketika semuanya sunyi? Apa yang akan berubah jika saya belajar menemani diri sendiri tanpa penghakiman? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak mencari jawaban yang cepat. Mereka mencari kehadiran. Dan kehadiran adalah bentuk keberanian yang tenang. Ketika Anda mengizinkan diri Anda untuk bersama dengan diri sendiri, Anda memulihkan energi. Anda berhenti bertindak untuk menyenangkan dan mulai bertindak berdasarkan keyakinan. Harga diri Anda tidak lagi bergantung pada refleksi eksternal, melainkan pada tindakan yang koheren. Stabilitas emosional tumbuh karena ia tidak lagi terpengaruh oleh kehadiran atau ketidakhadiran orang lain. Ini bukan ketidakpedulian, ini adalah penanaman. Marcus Aurelius menyatakan bahwa jiwa menguat ketika ia tidak menyebar. Seneca menekankan bahwa kedamaian datang ketika Anda berhenti mencarinya di luar diri. Epictetus mengingatkan bahwa tidak ada yang eksternal yang dapat memberikan apa yang tidak Anda tanam di dalam diri Anda. Suara-suara bijak ini sepakat pada satu hal yang sederhana dan mendalam. Belajarlah untuk bersama dengan diri sendiri, dan Anda tidak akan kehilangan diri Anda pada orang lain. Kesendirian yang dijalani dengan baik tidak menjebak Anda. Sebaliknya, ia menertibkan Anda. Hal ini mempersiapkan Anda untuk membangun ikatan yang lebih sehat, karena Anda tidak lagi mencarinya untuk melengkapi diri, tetapi untuk menemani Anda. Anda tidak lagi merasa takut pada keheningan, karena Anda telah belajar cara mendengarkannya. Anda tidak lagi melarikan diri dari diri sendiri, karena Anda telah mengenali diri Anda. Ketika Anda belajar untuk sendirian tanpa merasa kosong, sesuatu bertransformasi pada akarnya. Dunia tetap tidak pasti, orang-orang terus datang dan pergi, tetapi Anda tetap bertahan. Dan keabadian yang tenang, bijaksana, dan teguh itu adalah bentuk kebebasan yang tidak bergantung pada orang lain. Itu adalah tempat di mana hidup menjadi lebih jelas, lebih jujur, dan secara paradoks, lebih dapat dibagikan. Jika Anda telah mengikuti hingga saat ini, saya ingin Anda berhenti sejenak dan mengakui pencapaian ini. Tidak semua orang memiliki kemauan untuk mendengarkan diri sendiri dengan jujur, maupun keberanian untuk mempertanyakan keterikatan mereka. Mencapai akhir ini adalah tanda jelas bahwa ada sesuatu dalam diri Anda yang ingin berubah, dan itu patut dihormati. Sebelum Anda pergi, kembalilah ke kolom komentar dan tuliskan kembali, dengan lebih banyak kesadaran daripada di awal, kalimat ini. Hari ini saya menutup siklus, saya seorang Stoa. Jangan lakukan ini hanya karena kebiasaan. Lakukanlah sebagai tindakan penutupan, sebagai pernyataan intim bahwa Anda memilih untuk berhenti mengejar, berhenti bergantung, dan berhenti menguras emosi untuk apa yang tidak mengembalikan kehadiran Anda. Tulislah dengan kesadaran bahwa setiap kata memperkuat keputusan internal Anda. Keterikatan emosional bukanlah cinta yang mendalam. Itu adalah ketakutan yang menyamar. Takut melepaskan, takut sendirian, takut menghadapi kekosongan yang tersisa ketika suatu hubungan tidak lagi menopang Anda. Masalah dengan keterikatan bukanlah bahwa Anda merasakan, tetapi bahwa Anda tersesat dalam apa yang Anda rasakan. Ketika kedamaian Anda bergantung pada orang lain, ketika nilai Anda diukur dengan perhatian orang lain, dunia batin Anda menjadi tidak stabil. Stoicisme mengingatkan Anda akan hal yang esensial. Tidak ada yang eksternal yang harus mengatur keseimbangan Anda. Menutup siklus bukanlah melupakan. Itu adalah berhenti memberi makan luka. Itu adalah penerimaan bahwa memaksa tidak mengembalikan apa yang hilang. Itu hanya memperpanjang rasa sakit.
Ketika Anda memilih untuk melepaskan, Anda memulihkan energi, kejelasan, dan martabat. Anda tidak lagi mengejar, tidak lagi mengemis, dan tidak lagi menegosiasikan nilai Anda untuk kehadiran orang lain. Izinkan diri Anda merasa bangga dengan langkah ini. Perubahan sejati tidak terjadi sekaligus. Ia terwujud ketika Anda mengulangi keputusan kecil dengan konsistensi. Setiap hari, ketika Anda memilih untuk tidak kembali ke pola yang sama, Anda memperkuat karakter Anda. Setiap kali Anda mengutamakan ketenangan Anda mendekati kehidupan yang lebih tenang dan stabil. Anda tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Anda hanya perlu menopang diri sendiri dengan hormat. Jika konten ini bermanfaat bagi Anda, berikan like dan subscribe. Di sini kita terus membangun kekuatan batin, ketenangan, dan kebebasan emosional, langkah demi langkah. Dan ingat, ketika Anda memilih diri sendiri, keterikatan kehilangan kekuatan.